Saya Andi Purwanto sebagai Ketua Jurusan di SMK Giripuro Sumpyuh, jurusan TKR, Teknik Kendaraan Ringan. Program TKR untuk menyongsong revolusi industri 4.0 bekerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam proses pembelajaran siswa, menciptakan lulusan siap kerja standar industri dan menerapkan model pembelajaran TEPA dalam proses pembelajaran ini. SMK bisa! DRY Kreator kembali lagi. Yang tadinya cuma mau nonton monoton aja. Ini udah berapa lama nggak cari pinjaman, kebetulan sekarang udah ada donaturnya. Kita kedatangan Pak Andi Purwanto. Iya. Pak Andi Purwanto adalah seorang bisa dikatakan apa Pak? Iya, teacher ya. Teacher. Bahasa Malaysia nih apa ya? Bahasa Ciku ya. Ciku. Gitu ya. Oke, barangkali teman-teman banyak juga yang belum tahu, belum kenal juga sama Pak Andi. Pak Andi itu siapa? Pak Andi itu kegiatannya apa aja tiap harinya? Mungkin bisa sedikit diceritakan, Pak. Oke, ya. Selamat jumpa lagi teman-teman di DRY Kreator. DRY Kreator. Iya, saya Pak Andi Purwanto. Itu kebetulan saya di sini sebagai teacher atau ciku seorang guru guru di SMK. Boleh disebutkan merek? Boleh dong. Oh boleh. Di SMK Giripuro Sumpyuh. Saya kira sudah pada paham gitu ya. Insya Allah pada paham di SMK Giripuro Sumpyuh. Dia itu udah di daerah Sumpyuh pertama kalau tidak salah. Berarti ini pelopor SMK di sini ya Pak? Iya, itu. Nah, saya setiap harinya itu bekerja di sini dari tahun 2004 saya ngajar di sini. 2004 sampai 2000 sekarang 2022 ya. Berarti berapa tahun ya? Berapa tahun itu? Udah lama pokoknya Pak. Udah lama maksudnya. Udah lama. Sekitar 24 20 tahunan. Belum ya, 2004 ya pokoknya udah 20 udah Pak. 20-an lah ya, sekitar segitulah biar sebagai pemirsa biar nanti dihitung sendiri ya, kalau yang udah tahu bisa ditulis di kolom komentar berapa tahun di kolom komentar berapa tahun saya ngajar di SMK Giripuro Sumpyuh. Nanti bisa ditulis di kolom komentar ya yang dari 24 sampai 2022 sekarang. Terus gini Pak, yang melatar belakangi Pak Andi itu pengen jadi guru itu apa sebenarnya Pak? Guru otomotif gitu loh pada khususnya. Yang mempelopori tetapan orang tua ya. Oh gitu. Orang tua. Sebenarnya Pak Andi cita-citanya apa? Jadi pilot, presiden? Enggak. Saya sendiri juga nggak tahu ya. Kalau dulu pas waktu kecil itu pasti dikasih pertanyaan sama orang tua ya, kasih pertanyaan. Kalau besar mau jadi apa? Kalau besar mau jadi apa gitu. Supir. Jadi supir. Jadi supir. Supir apa? Supir truk gitu ya. Truk, supir truk besar gitu. Kayaknya keren banget itu loh kalau pada zaman itu ya Pak. Iya, kelihatannya keren banget kalau pengen jadi supir. Ternyata setelah sudah bisa nyupir males iya benar. Capek ternyata. Terus diarahkan untuk menjadi guru. Terus diarahkan. Sebenarnya sih enggak sih, cuman tadinya saya dulu saya lulusan sini juga loh. Alumni sini juga. Alumni sini. Saya alumni SMK Giripuro Sumpyuh itu tahun 96-97. Ya, saya alumni sini kebetulan. Kayaknya belum lahir ya. Saya udah lahir. Oh, sudah. Ya, sekitar segitu, lulus dari sini sebenarnya diarahkannya itu ke Dishub.
Oh gitu. Dinas perhubungan. Perhubungan, karena mungkin udah masih ada kaitannya sama supir menyupir gitu. Iya. Biar- Dari situ kebetulan pada saat kelulusan saya biasa kan. Kalau dulu kan pawe-pawe Iya. gitu kan ya. Kalau sekarang mungkin pawe juga nggak ada, Nggak ada, karena nggak ada. COVID. Ya kan? Jangan sekarang nggak COVID. Nah itu kecelakaan. Oh. Akhirnya ya udah nggak jadi. Nggak Nah, jadi, akhirnya terus masuklah kuliah ke keguruan ini. keguruan ini. Ya kuliahnya di Jogja. Heeh. Itu tahun 98 saya sekolah di sana. 98. Terus lulus tahun 2003. Berarti waktunya pas ya Pak? Iya. 98 2003 ya? 2003 Pas. Terus langsung ke sini. Oh gitu, berarti ini memang kemauan juga ya, jadi guru itu kemauannya dari Pak Andi sendiri kan ya, bukan dari itu ya? Ya kemauannya ya Kemauan dan keterpaksaan mungkin. sedikit. Sedikit ya, Iya. tapi akhirnya nyaman juga ya. Nyaman juga. Gitu Pak ya. Heeh. Sebagai seorang guru teknik mesin ya, teknik otomotif ya, bisa teknik dikatakan otomotif, untuk. ya. Apa aja sih Pak yang diajarkan ke murid-muridnya Pak? Dari kelas 10 ya. Heeh. Kelas 10. Sekarang kan kelas 10 ya. Iya, kalau dulu kan kelas 1, 2, Kelas 3 gitu 1, 2, 3, kan. ya, kalau sekarang kelas 10. Heeh. Kelas 10 itu ada GTO, ada PDTO, ada GTM. Oh gitu. GTO itu GTO Teknik gambar teknik otomotif. Oh dulu saya juga alumni sini juga kan Pak. Oh iya. Iya dong. Kok saya lupa ya? Kalau dulu PPGB kali ya. PPGB. Iya ya, yang gambar-gambar gitu ya. PPGB. PPGB ya kan dulu. Oh kan? iya ya. Iya dulu. Mungkin Pak Karyono mungkin ya. Pak Aswadi. Oh Pak Aswadi. Iya, Oh, ya dulu. salam dulu dong sama Aswadi. Mudah-mudahan dia menonton Nonton podcast ya. ini ya. Iya terus PPGB gambar teknik otomotif. Iya. Terus tadi apa GTO terus DTO ya? DTO. dasar teknik otomotif. Oh. Terus yang satunya G, D sama G apa ya tadi ya? Ya pokoknya itu deh Pak. Ya, Pokoknya banyak sudah. itu kan ya. Banyak itu Iya, lagi iya, itu iya. kelas 10 ya. Heeh. Kelas 11-nya itu ada PCPT TKR. Itu PCPT berarti chassis. Chassis, PCPT ya chassis betul. Kalau PKKR itu adalah kelistrikan. kelistrikan Nah, mobil ya. mobil. Nah, terus PMKR itu mesinnya. Oh, Nah, jadi dibagi-bagi. Tapi ini kalau di SMK itu fokusnya ke mobilnya ya Pak, bukan ke motor gitu ya. Tapi otomatis kalau udah bisa mobil, motor pasti sama aja kan ya? Insya Allah Iya kan sama ya? saja. Oh gitu. Jadi dasarnya sama, semuanya sama. Iya. Mm-mm. Sekarang kan teknologi udah maju gitu ya Pak. Bisa dikatakan perkembangannya itu pesat gitu kan Pak. Ya, betul. SMK juga ikut itu Pak. Maksudnya ikut Mempelopori, enggak, maksudnya ikut mengikuti perkembangan. Iya, mengikuti perkembangan. Iya dong. Oh. Iya. Yang dulunya itu hanya konvensional. Iya. Konvensional berarti kan kayak Ya, karburator kan. lah. Bisa dikatakan manual Iya, gitu. manual. Terus ada penyetelan katup, Iya. gitu kan. Nah, kalau yang sekarang udah masuk ke EV, Kalau oh ya, electronic full full injection. Nah, Oh. EV. Itu pakainya injektor, Iya. penyemprotan bahan bakar. Kalau dulu kan pencampuran. Penjampuran. Nah, kalau yang dulu di karburator pencampuran antara udara dan bahan bakar. Kalau sekarang enggak Udah langsung jadi mungkin disemprotkan, ya. dikaputkan oleh iya, yang iya. namanya injektor itu. Oh gitu. Berarti mengikuti perkembangan zaman juga ya Pak ya. Iya dong. Oh, gitu ya. Terus ini kan perkembangan zaman udah maju juga ya Pak ya. Apa-apa sekarang mungkin serba digital. Ya, Kalau kita betul. lihat di bengkel-bengkel itu juga semuanya udah banyak yang digital gitu Iya. ya Pak. Iya. Terus Apakah ini juga ikut? iya, Iya dong. ikut dong. Ya ikut dong. Dari mulai pemasaran. Nah, pemasaran kan dia udah pakai online kan ya. benar. Karena zaman sekarang kan kalau nggak online gimana itu? Ketinggalan zaman itu kan ya, ketinggalan bisa dikatakan zaman. seperti itu. Terus untuk digitalnya, untuk mencari kerusakan Iya. kerusakan itu kan kalau yang sekarang semuanya pakai sensor. Di SMK ini juga ya. Iya, Oh. ada yang namanya scanner.
Itu SMA udah punya scanner Oh, kan ya, Pak? udah dong. Wajib itu. Anak harus bisa pakai scanner semuanya. Oh gitu. Berarti Nah. ada targetnya gitu Pak. Kelas 1, kelas 9 ya? Iya, kelas 9, 10. Kelas 10. Iya kelas 10 ya. Kelas 10 udah 10. harus bisa ini, harus Kelas bisa 10 ini. konvensional dulu. Oh, konvensional dulu. Harus dong dari dasarnya. Iya biar mudah gitu ya. Biar tahu cara dasar-dasar dari apa ya? Kok bisa sih mobil bisa menyala itu dari siapa aja gitu kan? Kan dari baterai, dari apa, iya. dari sebagainya. Komponen gitu. apa aja yang ada di situ gitu mungkin Iya. ya. Kalau zaman dulu saya kan gini Bang, rasa antusias saya, rasa penasaran saya itu terkalahkan dengan bahan praktek. Kalau sekarang SMK sekarang gimana Pak? Bahan praktek. Maksudnya gini Pak, saya udah penasaran nih, pengen tahu tentang mesin ini katakanlah, cuma kendalanya kan dulu nggak ada Pak, belum lengkap kan. Oh gitu. Kalau sekarang? Gimana sekarang? Ada gini. Kalau sekarang itu ada di yang namanya stand dulu. Kalau dasar semua stand dulu. Iya. Di mesin tapi di luar. Oh gitu. Dibuatkan di luar. Iya. Di stand dulu. Di situ dipahami dulu. Iya. Kalau sudah paham, naik lagi lah ke mobil. Ke mobilnya langsung Ke gitu mobilnya ya. langsung, gitu. Mobil terus harus mengenal yang namanya sensor crankshaft lah, sensor inilah. Kalau dulu kan nggak ada sensor. Dulu kita nggak ada sensornya dulu. Dulu pakainya distributor. Distributor. Kan? Sekarang udah nggak pakai distributor. Nggak pakai distributor. Kalau juga pakainya ECU semua. ECU semua. Kalau caranya ya kalau komputer lah ya. Iya, semuanya pakai komputer, otaknya di komputernya. Kalau ini di ECU-nya gitu. Iya. Terus sekarang kan ya Pak, tadi udah tak sampaikan juga perkembangan zaman udah semakin mantap, udah semakin maju. Terus yang tadinya dari konvensional terus beralih ke digital gitu kan ya Pak. Untuk mekanik atau montir masih relevan di masa yang sekarang Pak? Masih. Itu kan dari kelas 10, 11, 12. Enggak, maksudnya nantinya ke dunia kerjanya gitu loh Pak. Oh iyalah, masih ya. Yang saya takutkan kan dengan adanya kemajuan teknologi yang dulu kerjanya dikerjakan oleh montir, sekarang jadi dikerjakan oleh robot alat gitu kan. Enggak, itu tetepan. Tetepan. Mesin pun juga bisa rusak, robot pun juga bisa rusak kan. Orang ciptaan Allah pun juga bisa sakit rusak, kan. bisa sakit ya. Iya. Kalau kita nggak bisa relevan atau nggak bisa apa tadi? Ya bisa mengikuti ya. Tapi berarti intinya kayak gini ya Pak. Di era era kemajuan seperti sekarang ini, montir tetap dibutuhkan. Intinya kan kayak gitu tetap dibutuhkan. Nanti pun kalau bengkel tidak mempunyai scanner kan mahal. Benar. Sekitar 40 sampai 60-an juta itu. Kita udah punya ada 4 kalau nggak salah. Luar biasa. Keren banget ya. Keren banget. Jadi satu anak nanti bisa mencoba satu-satu gitu ya. Nah, itu bisa dipelajari pakai scanner, bisa pakai manual juga bisa. Jadi bengkel yang tidak mempunyai scanner itu nanti bisa diajari pakai manual. Cuma waktunya mungkin prosesnya lebih lama gitu kan, kurang praktis gitu kan. Mencari kalau pakai scanner tinggal tek itu udah nongol di situ. Oh, ini kerusakannya sensor ini gitu. Berarti ya mekanik sekarang malah lebih canggih-canggih dong Pak. Harusnya kan. Harusnya lebih canggih dan apa ya, kalau standarnya juga udah tinggi kan. Udah tinggi. Iya betul, udah tinggi. Berarti untuk teman-teman yang mau sekolah di SMK jangan ragu dong ya, dengan adanya standar yang tinggi mekanik, otomatis berpengaruh juga ke penghasilan mekanik ya Pak. Yang dulunya mungkin UMR sekarang mungkin bisa lebih dari itu kan. Sekarang kan SMK kan bisa. SMK bisa apa saja. Bisa apa aja ya Pak. Bisa kuliah. Habis SMK kuliah bisa. Iya bisa, SMK bisa. Habis SMK kalau pengen kerja juga udah ada bekal kan. Berarti emang SMK itu ya targetnya menyiapkan lulusannya untuk siap kerja. Iya. Yang mau kerja. Iya. Kalau yang mau lanjut sekolah lagi pun bisa. Kalau zaman dulu kan
pengertiannya orang kan pasti kan langsung kerja ke pabrik gitu iya, kan pabrik, ya. bengkel, Sekarang oli itu kan dulu kan. Kalau sekarang enggak. image yang seperti itu udah nggak ada harusnya Pak ya. Harus. Karena SMK bisa kan? Bisa. Bisa kuliah, bisa mandiri, ya kan? Bener. Bisa kerja di pabrik sendiri gitu. Hanya cuma nempel ban aja loh. Roda, ban. Iya. Ban sekarang kan ada ban tubles yang kan. Kalau dulu kan jarang kan ban tubles, sekarang ban tubles. Satu lubang aja itu berapa? Iya. Bisa 20.000 kan. Nah, gitu kan bisa menghidupi perekonomian keluarga. Kan, ya. Ya mungkin dengan adanya kemajuan kayak gitu tadi, standar mekanik juga udah naik. Ya mungkin kesejahteraan mekanik justru akan lebih sejahtera lagi mungkin ya Pak ya. Insya Allah iya. Iya kan. Iya. Apalagi kan ya sekarang serba digital kan. Kalau orang yang nggak sekolah kadang-kadang nggak bisa kan ya Pak. Kalau dulu konvensional mungkin masih bisa meraba-raba kan, ya kan. Sekarang semuanya udah digital, itu otomatis butuh sekolah kan. Betul, ya. Nggak bisa harus diraba-raba. Misal pakai scanner, kalau kita yang awam tentang itu, kita nggak bisa itu juga mungkin ya Pak. Nggak bisa. Iya kan, harus ada ilmu dasarnya dulu kan. Nggak bisa diraba-raba nanti wah ini langsung bisa itu, kayaknya enggak ya kayak. Enggak. Itu kan kalau kita nggak punya scanner, itu nanti kan bisa dilihat dari kedipannya, dari kedipan lampu atau yang biasa dinamakan dengan engine lamp. Oh, engine lamp yang di dashboard itu ya? Iya, yang warna, kan? yang warna kuning gambar mesin itu ya, nah itu namanya engine lamp. Kedipannya berapa? Indikasi apa gitu ya? Iya. Oh gitu. Nah kalau kita nggak sekolah, mana tahu? gitu. Oh iya. Berarti kalau meraba nggak bisa. Berarti untuk bapak-bapak sama ibu-ibunya yang ingin menyekolahkan anaknya ke SMA, ya jangan ragu-ragu lagi ya. Dong. Karena SMA sekarang jauh lebih baik. Lebih murah. Sekarang lebih murah Pak? Murah dong. Oh gitu. Murah murah gimana ya? Tapi kalau dosen dulu saya itu selalu berkata, ilmu larang regane loh Le. Iya benar emang. Iya kan? Iya. Kita itu dari SD. SD biaya habis berapa? Iya. SMP berapa? SMK berapa? Gitu kan. Kuliah sampai berapa? Kan berarti kan ilmu larang regane. Benar. Tapi kalau di sini insya Allah murah sih. Iya. Yang penting ada niat, ada semangat. Iya. Karena tadi udah disampaikan SMK bisa kan? SMK bisa. Tapi kan setiap tahun lulusan SMK itu kan banyak Pak. Iya. Iya kan? Nah terus apakah masih ada kesempatan untuk berkembang, bersaing di jurusan tersebut? Nantinya kan yang ditakutkan kan karena saking banyaknya montir, ya kan? Setelah lulus dari orang lulusan SMK kan ya mungkin kalau MMO ini kan masih ini montir lah ya, katakanlah lah kita cari istilah sederhana aja jadi montir gitu kan. Mungkin banyak orang-orang yang masih takut, wah anakku mau sekolah di STM, SMK gitu kan, nanti lulus udah jadi montir. Sekarang montir udah banyak banget. Menurut Pak Andi gimana? Kalau menurut saya sih gimana ya, montir, kalau kita kekurangan montir, semakin ke sana produksi mobil kan banyak ya. Iya benar. Mobil banyak, semua orang pasti sekarang membutuhkan. Iya. Gitu. Ya termasuk jadi kebutuhan pokok kalau menurut saya. Betul. Nah kalau montir banyak, ya tetap bisa itu dengan kemajuan otomotifnya itu. Menurut saya kayak gitu. Ya mungkin yang tadinya kan kalau orang-orang punya mobil itu mungkin orang-orang yang dari kota atau dari apa. Sekarang mobil udah ke desa-desa. Otomatis perkembangan otomotif berkembang pesat. Dan lulusan dari mekanik itu pun juga tidak hanya untuk bekerja di pabrik. Bisa buka wirausaha sendiri, ya gitu. Dari mobil mekanik semuanya kan nggak hanya cuman mobil aja gitu kan. Betul. Jadi
mesin kadang sendiri gitu kan, keahliannya sendiri-sendiri kayak yang tadi itu kan ada tiga kan, Ya, ada chassis gitu kan ya, ada mesin, ada bodi juga mungkin juga. ya. Lah itu kan di situ kan bisa semuanya gitu loh. Jadi nggak perlu ragu, nggak perlu ragu, Iya. Menurut saya nggak perlu. Bahwasanya kita jangan berdoman kalau lulus dari STM langsung kerja di pabrik, itu jangan. Jadi kita bisa wirausaha sendiri gitu. Kita gimana caranya setelah kita lulus SMK kita bisa menciptakan pekerjaan, syukur-syukur bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan buat masyarakat di situ gitu kan ya. Benar-benar dengan perkembangan teknologi otomotif juga berkembang, kayaknya untuk kita untuk mencari usaha dalam hal itu kita udah nggak kesulitan lagi mungkin sekarang ya. Sekarang mobil udah ke desa-desa, orang desa udah banyak punya mobil, banyak punya motor kan. Betul. Kalau zaman saya kan mobil di desa, mungkin zaman Pak Andi ya, kalau saya sih masih muda ya. Kelihatan tua banget ya berarti. Zamannya Pak Andi dulu masih SMA itu kan mobil masih jarang juga kan. Jarang. Kalau di sini aja sekolah pun yang pakai sepeda motor bisa dihitung. Kan kalau sekarang kan hampir yang bisa dihitung malah justru yang nggak punya sepeda motor sekarang yang kan. naik sepeda ontel sekarang. Jadi teman-teman nggak perlu ragu lagi kalau misalkan pengen sekolah di STM, SMK itu jangan ragu, karena SMK itu ditargetkan memang untuk mencetak lulusan yang siap kerja ya, siap bersaing di dunia kerja juga ya Pak. Betul. Punya SMK bisa apa saja maunya, jadi nggak usah ragu-ragu lagi. Bahwa SMK itu masa depannya itu cerah nantinya. Nantinya ya tergantung dari diri sendiri. Kita sih gak kasih jaminan lulus SMA langsung itunya bagus, itu enggak. Ya semuanya juga kayak gitu, lulus kuliah apapun kalau diri kita sendiri nggak itu ya nggak ada usaha gitu, ya nggak akan itu kan. Kalau kesuksesan dan banyaknya duit itu tergantung diri kita sendiri, bukan dari sekolah aja. Masa depan itu bukan dari orang lain, depan kita, tapi dari kita sendiri. Masa depan kita yang menentukan. Harus jadi orang kaya, miskin, sedang, itu ya kita sendiri. Tapi setidaknya teman-teman udah banyak gambaran lah bahwa saya SMK sekarang itu seperti apa, dulu seperti apa. Yang tadinya ragu mungkin sekarang dengan tadi ada penjelasan yang udah panjang lebar dari Pak Andi, mungkin udah gambar, oh iya ya masuk STM aja ngapain ragu-ragu gitu kan ya. Kalau dulu kan masih banyak yang takut, STM paling nanti jadi montir gitu kan. Mungkin karena zaman dulu kemajuan teknologi belum semaju sekarang gitu kan ya. Kalau sekarang kan, kalau dulu kan montir identik dengan belepotan oli ya, mama katakan ya. Dulu kan, kalau sekarang kan montir juga keren kan Pak. Keren. Oke ya, mungkin untuk kali ini cukup sampai sekian dulu mungkin ya Pak. Nanti mungkin ada teman-teman yang masih penasaran bertanya-tanya bisa ditulis di kolom komentar aja. Nanti akan dijawab sama beliau Pak Andi. Siap. Oke, mungkin The Area Creator sampai di sini dulu. Terima kasih juga yang udah nonton, terima kasih yang udah like, subscribe dan share. Jangan lupa ya, biar nanti kita nggak pusing lagi cari pinjaman sana sini. Oke, terima kasih. Udah nonton Pak Andi juga, terima kasih udah nganggu waktunya ini Pak Andi. Mungkin besok kita bisa lanjut lagi mungkin soalnya kalau dunia otomotif ilmunya itu masih banyak ya Pak. Banyak, tadi baru sedikit banget kan ya. Malah belum masuk lagi. Belum masuk ya. Ini sebagai kata ibaratnya pengantarnya aja dulu ya. Teman-teman nanti itu bisa ditulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan tentang SMK, masuk SMK gimana caranya juga bersedia itu. Bisa kan? Bisa. Bersedia banget. Nanti dikasih kontaknya ini ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, share dan komen juga ya. Terima kasih untuk dari kreator sampai di sini dulu. Jumpa lagi mungkin di konten berikutnya. Ya nanti kita atur lagi waktunya mungkin ya Pak Andi ya. Oke. Terima kasih Pak Andi sekali lagi. Terima kasih teman-teman udah nonton. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.